Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel Idafa SF. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan jalan rezekinya. Amin. Kegiatan berkebun di kebun mini depan rumah saya awali dengan menyiram tanaman. Tidak semua tanaman yang ada di kebun ini disiram ya teman-teman, terutama yang baru saja dipindah tanam. Dan juga ada pot yang isinya biji yang baru disemai, itu tidak saya siram juga ya. Kegiatan menyiram tanaman ini bisa saya lakukan dari depan rak tanaman ini dan juga dari belakang ya teman-teman. Khusus yang dari belakang itu yang ada di bagian belakang pot yang putih ini ya. Itu ada sebagian tanaman di sana. Dan untuk saat ini sudah bisa mengambil gambar dari sana ya teman-teman, karena merek dari potnya sudah saya putar jadi diumpetin ya, biar tidak kelihatan. Karena merek pot ini agak susah untuk disobek ya, nunggu kalau dia sudah lapuk baru bisa dikikis sedikit-sedikit. Kegiatan menyiram tanaman ini saya lakukan setiap hari dan sehari sekali. Walaupun ini cuacanya sangat panas, tetapi tanah yang ada di pot atau media tanamnya ini tidak terlalu kering ya teman-teman. Jadi saya cukup sehari sekali untuk menyiramnya. Dan ada beberapa tanaman juga yang tidak harus setiap hari disiram ya. Itu ada daun bawang, itu saya menyiramnya 2 atau 3 hari sekali agar tanahnya tidak terlalu lembab. Karena untuk daun bawang, jika tanahnya lembab dia akan gampang busuk dan pertumbuhannya juga tidak bagus ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk saat ini bayam berhasil yang biasanya saya tidak berhasil. Judulnya bayam berhasil tapi saya tidak berhasil membesarkannya ya. Tapi alhamdulillah untuk saat ini sudah agak sedikit membesar. Mudah-mudahan nanti bisa panen kapan-kapan ya teman-teman. Karena kemarin sempat diserang hama kepik kecil-kecil yang tidak begitu jelas ya. Jadi kalau disemprot dia pergi, nanti setelah disemprot dia balik lagi. Dan alhamdulillah sekarang ini sepertinya dia capek kali ya. Tidak mau balik lagi. Tapi justru setelah bagus ada 3 pot yang dimakan tikus teman-teman. Tapi ya tidak apa-apa ya. Nah, setelah selesai menyiram ini saya perlihatkan tanaman cabai yang diserang kutu-kutuan ya teman-teman. Jadi daunnya pada keriting, pucuknya mengering, dan bunganya rontok. Ini akan saya lakukan spray pestisida nabati untuk yang ketiga kali. Jadi kemarin percobaan pertama itu menggunakan air lindi dan kutunya masih banyak ya. Yang kedua menggunakan air tembakau dan yang ketiga ini juga air tembakau lagi. Nanti setelah yang ketiga ini rencananya setiap hari akan saya semprot. Jadi akan saya lakukan percobaan nanti setiap hari disemprot menggunakan bahan pestisida nabati yang ada di rumah ya teman-teman. Entah itu air rendaman tembakau, bawang putih, cabai, kunyit, dan lain sebagainya. Pokoknya pantang menyerah ya teman-teman sebelum tanamannya mati. Kalau tanamannya mati ya sudah, tinggal diganti yang baru ya.
nyemai baru lagi. Karena ini hanya sekedar hobi, bukan petani besar ya, jadi ya santai saja untuk saya. Kalau dia tanamannya tidak bisa bertahan ya tinggal diganti yang baru. Kalau masih bertahan alhamdulillah, apalagi sampai dia bisa berbuah ya. Sangat senang kalau misalnya dia bisa menghasilkan buah. Dan ini sebagian juga memang sudah ada buahnya teman-teman. Tapi diserang keriting jadi ya buahnya kurang maksimal ya. Untuk cabai. Kemudian untuk tomat, sampai saat ini saya belum bisa membuahkan tomat, entah kenapa ya teman-teman. Dan untuk terongnya juga dia sama, terkena kutu juga. Jadi nanti disemprot itu semuanya ya, termasuk seledri juga sudah mulai kena. Itulah resikonya teman-teman jika mainan organik dan kita telat untuk melakukan pencegahan terhadap serangan hama ya. Jadi yang harusnya setiap 3 hari sekali itu disemprot, itu kemarin tidak saya lakukan karena habis pindah tanam. Jadi kalau tanaman yang habis pindah tanam itu saya tidak berani melakukan treatment apa-apa ya. Tapi ya jadi resikonya seperti ini. Ya tidak apa-apalah buat pembelajaran ke depan. Kalau nanti seperti ini, maksudnya melakukan pindah tanam lagi, tetap dicoba melakukan penyemprotan ya. Walaupun resikonya biasanya gosong ya tanamannya, untuk yang masih muda-muda itu busuk akar biasanya. Ini air rendaman tembakaunya saya dapatkan dari merendam rokok yang sudah kadaluarsa dan juga ditambah puntung rokok ya teman-teman. Dan untuk perekatnya saya menggunakan sabun cair, sabun cuci piring yang cair. Untuk tembakaunya tidak saya takar ya teman-teman, hanya seadanya. Jadi kemarin itu seadanya rokok yang kadaluarsa, kalau tidak salah ada 6 batang atau berapa itu. Kemudian ditambah dengan puntung rokok yang sudah dikumpulkan Pak suami. Saya taruh di satu tempat dan disiram menggunakan air panas, diendapkan semalaman. Dan hari ini saya pakai setelah disaring ya, saya pakai untuk menyemprot, ditambah dengan air ya, air putih dan sabun cuci piring. Satu tangki yang saya punya ini ukurannya 8 liter ya teman-teman. Dan ini cukup untuk menyemprot semua tanaman yang ada di kebun mini depan rumah saya. Kalau dulu saya menggunakan tangki yang ukuran 2 liter, itu jadi berkali-kali bikin ramuannya ya. Nah sekarang menggunakan yang 8 liter ini alhamdulillah jadi lebih gampang, jadi lebih memudahkan pekerjaan saya ya teman-teman. Tidak harus meracik berkali-kali, cukup sekali racikan digunakan untuk semua tanaman, menghemat waktu dan tenaga juga. Nah mudah-mudahan setelah disemprot yang ketiga kali ini kutu-kutu dan teman-temannya mau pergi ya teman-teman, atau mati sekalian, sehingga tanaman saya bebas dari hama. Ya walaupun mustahil ya, tapi tetap saya coba ya teman-teman. Tetap menggunakan pestisida atau insektisida organik yang ada di rumah, tidak membeli yang kimia buatan ya, agar saya tidak bertambah pengeluarannya. Judulnya ngirit lagi ya.
Bukan saya antipati dengan kimia buatan ya teman-teman, tetapi kan itu memang mahal, jadi untuk penggunaan skala kecil seperti ini cukup dengan yang ada di rumah saja. Apalagi untuk yang kimia buatan itu kan racun ya. Jadi harus hati-hati dalam penyimpanannya, apalagi ada anak kecil. Dan resiko waktu menyemprot juga kita harus diperhitungkan ya. Tidak bisa sembarangan, kita harus memakai masker, penutup tangan, dan lain sebagainya. Dan itu sepertinya lebih ribet menurut saya. Dengan menggunakan pestisida organik yang buatan sendiri maksudnya, itu kan tidak terlalu berbahaya. Karena berbahan ramah lingkungan dan juga ada di sekitar kita. Dan yang tak kalah penting, yaitu lebih ramah di kantong ya teman-teman. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen di channel Idava SF. Semua saya doakan dalam keadaan sehat dan selalu bahagia, dimudahkan segala urusannya. Amin. Tetap semangat menanam agar kita bisa menyumbang oksigen untuk bumi kita tercinta. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.